Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita beribadah terlebih dahulu dan kita angkat pujian, kita bernyanyi. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 15 Mei 2023, tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Batak, saluhutna dotar patupa au marhite-hite ibana namar guguihon au. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kapten Cousteau adalah seorang penjelajah dan ilmuwan terkemuka dari Prancis. Film pertama yang ia ciptakan adalah Paradis Huit Metres de Fond, 18 meter di bawah laut, pada tahun 1943. Demi film itu, ia terpaksa harus memeras otaknya untuk menciptakan kamera bawah laut sebagai penemuan pertama di dunia. Ketika Cousteau memulai penjelajahannya, ia tidak memulai dari area yang tidak dikenalnya sama sekali. Ia belajar dan ia mengembangkan dirinya perlahan tapi pasti. Ia terus menjelajah berdasarkan data dan fakta, dan ia mempelajari calculated risk. Dalam hal ini jiwa petualangan yang dimaksud adalah bukan jiwa petualangan seorang penjudi. Orang yang berjudi memang mengambil resiko, tetapi resikonya terlalu besar dibandingkan dengan apa yang mungkin dikorbankan. Lagi pula, seseorang yang berjudi tidak punya kendali sama sekali atas apa yang terjadi. Sebaliknya, petualang yang sejati berusaha untuk lebih banyak menggunakan logika daripada perasaannya saat bertualang. Saudara-saudara, seorang pebisnis batubara yang sukses bercerita bagaimana ia bertekad membuka area yang baru. Ia tahu bahwa dirinya akan menempuh resiko, menempuh perkara. Namun menurutnya, berdasarkan pengalaman dari lokasi penambangan batubara sebelumnya, saya lebih yakin dengan peluang sukses di lokasi yang baru.
memang keputusan ini akan selalu memiliki resiko kegagalan. Di sisi lain sebenarnya peluang untuk berhasil justru lebih besar karena ia telah memperhitungkan fakta dan kenyataan dari lokasi sebelumnya dengan yang sekarang. Itulah yang dinamakan dengan hitung-hitung resiko. Proses pembelajaran hitung-hitung resiko juga akan menjadi lebih baik. Karena apabila terjadi kesalahan atau kegagalan, kita selalu bisa mengecek dan memeriksa apa yang salah dan apa yang tidak beres dengan asumsi semula. Saudara-saudara, resiko, perkara adalah segala bentuk masalah, segala bentuk tantangan, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Masalah dan tantangan bisa berupa kekhawatiran, kekurangan, bahkan juga kelimpahan. Kalau kita menyimak pernyataan Rasul Paulus dalam ayat sebelumnya, dalam nats renungan kita hari ini, dia katakan, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku." Saudara-saudara, bagi Paulus segala perkara dapat ditanggungnya karena Tuhan yang memberi kekuatan. Sebenarnya Rasul Paulus sedang berada dalam penjara di saat menulis suratnya ini. Tentu sudahlah pasti dia mengalami resiko, dia mengalami masalah, dia mengalami perkara dan tantangan. Seperti kekurangan makanan, kesusahan dalam tugas pemberitaan Injil, ketenangan hidup dan berbagai perkara-perkara lainnya. Tetapi semua perkara itu, semua resiko itu dapat ditanggungnya. Mengapa? Karena Kristus sumber kekuatan dan selalu memberikan kekuatan bagi dia. Bagaimanakah saudara-saudara dengan kita? Apakah setiap kita mampu menanggung segala perkara yang datang dalam hidup kita? Apakah ada perkara-perkara besar yang tidak mampu saudara tanggung saat ini? Mungkin banyak perkara-perkara, persoalan usaha yang bangkrut, atau tidak dapat jodoh, atau mungkin persoalan yang diturunkan dari jabatan, atau mungkin belum memiliki keturunan, atau mungkin persoalan miskin, atau mungkin banyak perkara-perkara yang lain. Apapun perkara saudara, saudara akan mampu menanggungnya karena Tuhan memberi kekuatan. Kekuatan Tuhan ada pada saudara. Kalau saudara tidak memiliki kekuatan Tuhan, berserahlah dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Meskipun semakin hari kita menghadapi perkara yang semakin sulit, semakin besar, hadapilah perkara-perkara itu bersama dengan kekuatan Tuhan. Seperti nyanyian kita dalam buku nyanyian nomor 247 ayat 2. Kau jangan mengandalkan akal kekuatanmu. Andalan seperti itu tak ada gunanya. Senjata paling ampuh itulah firman Tuhan. Dan olehnya akan tunduk semua musuhmu dan perkaramu. Amin. Terima kasih Bapa di surga yang senantiasa melindungi kami, yang senantiasa menyapa kami. Banyak persoalan-persoalan, banyak resiko-resiko yang akan kami tempuh dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Tetapi semua itu dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Maka kami berharap, kami mohon, Tuhan senantiasa menuntun kami, Tuhan senantiasa menguatkan kami. Dan apapun persoalan, apapun perjalanan hidup yang kami hadapi, akan kami arungi bersama-sama dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mohon kekuatan dari Tuhan.